Pernahkah kita membayangkan hidup di tengah masyarakat yang menyembah batu, di mana patung-patung bisu dianggap sebagai Tuhan? Selamat datang para penuntut ilmu. Pada episode kali ini kita akan menyelami samudera kisah sosok agung yang Al-Quran abadikan namanya di 25 surah sebanyak 69 kali. Seorang pemimpin yang diuji dengan ujian terbesar, bapak para nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Babilonia, Irak kuno. Di masa itu, masyarakatnya menyembah patung berhala dan benda-benda langit. Ayahnya sendiri, yang bernama Azar atau Tarikh, adalah seorang pembuat patung sekaligus penyembah berhala. Sejak kecil, Ibrahim alaihi salam memiliki fitrah yang lurus. Hatinya tidak pernah tenang menyembah patung yang tidak bisa mendengar, melihat, atau memberikan manfaat. Beliau terus mencari hakikat Tuhan yang sebenarnya. Dalam pencariannya, Al-Quran mengabadikan proses pendewasaan akidah Ibrahim. Saat malam tiba, ia melihat bintang, lalu berkata, "Inilah Tuhanku." Namun, ketika bintang itu tenggelam, ia sadar itu bukanlah Tuhan. Begitu pula dengan bulan dan matahari, semuanya tenggelam dan lenyap. Maka dengan tegas ia berseru, "Sesungguhnya, aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik." Quran Surah Al-An'am ayat 79. Setelah mendapatkan hidayah, misi pertamanya adalah kepada orang terdekat, ayahnya. Dengan penuh kelembutan, Ibrahim berdakwah, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong engkau sedikit pun?" Namun sang ayah menolak dengan keras. Ia mengancam akan merajam Ibrahim jika tidak berhenti. Apa balasan Ibrahim? Dengan santun ia berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku." Quran Surah Maryam ayat 41 sampai 48. Dakwah Ibrahim tidak berhenti di rumah. Ia menyeru kaumnya yang menyembah berhala di kuil-kuil. Suatu hari saat penduduk kota pergi meninggalkan acara festival, Ibrahim mendatangi kuil utama. Dengan kapak di tangannya, ia menghancurkan hampir semua patung, kecuali patung yang paling besar. Ia menggantungkan kapak itu di leher patung besar tersebut. Sekembalinya kaumnya dari festival, mereka marah besar. "Siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita?" Ibrahim dengan tenang menjawab, "Sebenarnya patung besar ini yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala-berhala itu, jika mereka dapat berbicara." Quran Surah Al-Anbiya ayat 63. Kaumnya tersentak dan berkata, "Engkau tahu berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Disinilah Ibrahim melontarkan hujah pamungkas, "Mengapa kalian menyembah sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak mendatangkan mudarat kepada kalian?" Quran Surah Al-Anbiya ayat 66. Kaumnya geram dan melaporkan hal ini kepada sang penguasa tiran, Raja Namrud. Dalam debat terbuka, Namrud berkata, "Aku dapat menghidupkan dan mematikan." Lalu ia memanggil dua tahanan, satu dibunuh dan satu dibebaskan, membelokkan makna ayat. Ibrahim alaihi salam pun menjawab dengan tantangan yang lebih agung, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Namrud pun kalah telak dan terdiam bungkam. Kekalahan dalam debat membuat Namrud dan para pengikutnya murka. Mereka memutuskan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup sebagai hukuman. Kayu bakar dikumpulkan dari seluruh penjuru kota, hingga api berkobar sangat dahsyat. Mereka mengikat Ibrahim dan melemparkannya ke dalam kobaran api tersebut dengan menggunakan manjanik, ketapel besar. Saat melayang di udara, malaikat Jibril datang menawari pertolongan. Namun Ibrahim alaihi salam menjawab dengan kalimat yang agung, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Api yang membara itu tiba-tiba menjadi dingin dan selamat bagi Ibrahim. Subhanallah, mukjizat pun terjadi. Api tidak lagi membakar, melainkan menjadi taman yang indah. Setelah peristiwa api, Ibrahim diperintahkan berhijrah ke negeri yang diberkahi, menuju Palestina. Dalam perjalanan, beliau singgah di Mesir. Disinilah terjadi peristiwa yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari.
Seorang raja zalim di Mesir ingin merebut istrinya, Sarah. Namun tangan raja itu menjadi kaku ketika hendak menyentuhnya. Raja itu pun ketakutan. Akhirnya, untuk menebus kesalahannya, ia menghadiahkan seorang budak wanita bernama Hajar kepada Sarah. Setibanya di Palestina, karena Sarah belum dikaruniai anak, Sarah menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim. Dari pernikahan dengan Hajar, lahirlah Nabi Ismail alaihi salam, buah hati yang sangat dinanti. Namun, ujian kembali datang. Atas perintah Allah, Ibrahim harus membawa Hajar dan Ismail yang masih menyusu ke sebuah lembah tandus di Jazirah Arab, dekat lokasi Baitullah yang kelak akan dibangun. Di tempat yang sekarang bernama Makkah itu, tak ada air, tak ada tanaman, dan tak ada seorang pun. Ibrahim meninggalkan mereka dengan sebuah kantong kurma dan wadah air. Hajar mengikutinya dan bertanya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi meninggalkan kami di lembah yang tidak berpenghuni? Dan tak ada apa-apa ini?" Ia bertanya berulang kali, namun Ibrahim tidak menoleh. Kemudian Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini?" Ibrahim menjawab, "Ya." Dengan keimanan yang luar biasa, Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Ia pun kembali dan Ibrahim melanjutkan perjalanan pulang. Setelah persediaan air habis, Hajar dan Ismail kehausan. Ismail meronta-ronta kehausan. Karena tidak tega melihat anaknya, Hajar berlari mencari pertolongan. Ia berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah berulang kali, mencari air atau tanda-tanda kehidupan. 7 kali ia bolak-balik, itulah asal-muasal ibadah sa'i dalam haji dan umrah. Saat ia sampai di puncak Marwah untuk ke-7 kalinya, ia mendengar suara. Ia pun kembali ke Ismail. Di sana, ia melihat malaikat Jibril menggesekkan tanah dengan tumitnya, dan tiba-tiba memancarlah air yang jernih. Hajar segera membendung air itu dan mengisi wadahnya. Inilah air Zam-Zam yang berkahnya tak pernah kering hingga kini. Rasulullah bersabda, Rahmat Allah untuk Ummu Ismail Hajar. Seandainya ia tidak membiarkan air Zam-Zam itu dan terus membendungnya, niscaya Zam-Zam akan menjadi sungai yang mengalir. Hadis riwayat Bukhari. Tak lama kemudian, datanglah kabilah Jurhum dari arah Yaman. Mereka melihat burung-burung berputar di atas lembah, tanda pasti adanya air. Mereka meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di lembah itu. Hajar mengizinkan, dan mulailah peradaban di lembah Makkah itu. Ismail tumbuh besar di tengah mereka dan belajar bahasa Arab. Tahun-tahun berlalu, Ibrahim sering mengunjungi keluarganya di Makkah. Namun, ujian terbesar datang saat Ismail sudah menginjak usia remaja, usia yang sangat dicintai oleh seorang ayah. Ibrahim alaihi salam bermimpi, ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya, Ismail. Ini adalah perintah yang sangat berat. Namun, sebagai seorang ayah yang juga seorang nabi, ia tahu ini wahyu dari Allah. Ia pun bertanya kepada anaknya, Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Quran Surah As-Saffat ayat 102. Subhanallah, jawaban Ismail penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Di tengah perjalanan menuju tempat penyembelihan, di Mina, setan berusaha menggoda Ibrahim dan keluarganya agar membangkang. Namun mereka bertiga, Ibrahim, Ismail, dan Hajar, melemparinya dengan batu, yang kemudian menjadi salah satu ritual haji, melempar jumrah. Tibalah waktu yang mencekam. Ibrahim membaringkan Ismail, meletakkan pisau tajam di leher putranya. Air mata bercucuran, namun hati keduanya dipenuhi keyakinan. Dan, Allahu Akbar, apa yang terjadi? Pisau itu tidak mempan. Atas izin Allah, pisau itu tidak dapat menggores leher Ismail. Lalu dari langit turun seekor hewan kurban yang besar, seekor domba yang gemuk. Sebagaimana firman Allah, Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surah As-Saffat ayat 107. Allah tidak ingin melihat darah Ismail mengalir. Yang Allah inginkan adalah bukti ketaatan dan pengorbanan Ibrahim. Kejadian agung inilah yang menjadi dasar pensyariatan ibadah kurban setiap hari raya Idul Adha.
Setelah peristiwa kurban, Ibrahim kembali ke Makkah untuk membangun Baitullah, Ka'bah, bersama putranya Ismail. Mereka mengangkat pondasi sambil berdoa, sebuah doa yang agung yang selalu kita baca hingga kini. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Diriwayatkan saat bangunan Ka'bah meninggi, Ibrahim berdiri di atas sebuah batu yang kemudian dikenal sebagai Maqam Ibrahim. Batu itu secara ajaib dapat naik turun sesuai kebutuhan. Di tempat itu pula Ibrahim berdoa untuk keturunannya. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Quran Surah Ibrahim ayat 35. Dan dari doa Ibrahim inilah Allah mengutus seorang Rasul dari keturunan Ismail untuk membacakan ayat-ayatnya dan mensucikan mereka, yaitu Nabi Muhammad. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mahakarya kehidupan. Beliau adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Dari beliau kita belajar keberanian meninggalkan kebiasaan buruk leluhur, kecerdasan dalam berdakwah dengan logika dan kelembutan, tawakal yang sempurna hanya kepada Allah saat dilempar ke api, ketaatan seorang istri, Hajar, kepada suami dan Allah, kesabaran seorang anak, Ismail, yang berbakti, cinta sejati kepada Allah di atas segalanya, rela berkorban apapun. Allah berfirman, sungguh, pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 6. Semoga kita bisa meneladani nilai-nilai luhur dari keluarga Nabi Ibrahim. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk menyaksikan kisah para nabi dan rasul lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.